Aksi nyata Modul 2.3 Kucing untuk Supervisi Akademik. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan pembimbing selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah Bu Kristini Puji Bintari sebagai fasilitator, Bapak Taufan Febrianto sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Mukti Diana Ningsi, calon guru penggerak Angkatan 7. Tujuan khusus pada aksi nyata kali ini adalah CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir kucing dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Berikut adalah tahapan-tahapan melakukan supervisi akademik yang terdiri dari prasupervisi, kemudian observasi di kelas, dan pasca supervisi. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Yani. Iya, selamat siang Bu Diana. Gimana kabar siang ini? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana dengan Bu Diana? Ya alhamdulillah Baik. sehat juga. Iya. Begini Bu Yani, nanti kan saya minta waktunya ya sebentar untuk kita sebelum nanti saya izin observasi ke kelas, ada beberapa yang harus saya tanya ke Bu Yani terkait dengan supervisi nanti kita di kelas. Siap Ibu. Iya. Kita mulai ya Bu Yani. Boleh Ibu. Begini Bu Yani, untuk yang nanti materi yang ingin Ibu sampaikan ini lagi membahas materi apa Bu? Kebetulan saya ini sedang membahas materi tentang buku fiksi dan non fiksi Ibu. Itu kelas Ini untuk kelas 8. Ya. Baik Ibu. Bu Yani tadi ya, untuk buku non fiksi. Ya, fiksi dan non fiksi. Fiksi dan non fiksi. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri apa Ibu? Untuk tujuannya sebenarnya untuk yang pertama menemukan informasi baik dari isi buku fiksi dan non fiksi yang mereka baca, kemudian menyebutkan dan menjelaskan unsur pembangun dari teks fiksi serta membuat puisi. Jadi harapannya setelah mereka tahu tentang fiksi itu seperti apa, mereka bisa mengembangkannya ke bentuk puisi, jadi ke bentuk yang lain seperti itu. Lalu Bu Yani, untuk yang tadi ya tentang buku fiksi, fiksi dan non fiksi ini, pada pembelajaran kali ini mungkin ada area pengembangan yang ingin Bu Yani kembangkan lebih gitu Bu? Kebetulan saya ingin mengembangkan di area diferensiasinya Ibu ya, diferensiasi, kemudian disiplin positif dan pembelajaran sosial emosional dari peserta didik seperti itu. Oh ya, berarti ada 3 ya Bu ya, ada pembelajaran diferensiasi, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada pembelajaran sosial dan emosional. Wah, sangat baik sekali Bu Yani. Baik, terkait dengan ketika pengembangan yang akan tadi Bu Yani sebutkan, berarti Bu Yani sudah mempersiapkan dong strategi apa nih yang nanti akan mungkin dikemas agar ketika untuk pengembangan ini bisa sesuai lah dengan apa yang Ibu harapkan. Ya, saya sudah mempersiapkan sih Ibu. Jadi untuk strateginya kami akan menggunakan diskusi, discovery learning, diskusi, dan tentunya nanti ada presentasi. Jadi anak belajar untuk menyampaikan apa yang sudah dicari seperti itu. Kemudian nanti untuk tahap selanjutnya itu mereka secara individu mengembangkan apa yang sudah dicari saat diskusi tadi seperti itu. Di ya, di asesmennya. Iya, di asesmen sumatifnya mereka secara individu mengembangkan apa yang sudah didiskusikan bersama kelompok. Ini mungkin muncul diferensiasinya juga ya. Luar biasa Bu Yani. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan ini, kemudian dengan strategi tadi yang sudah Ibu sebutkan, bisa nanti benar-benar terlaksana dengan baik. Saya juga izin ya Ibu nanti untuk bisa melihat ada observasi di kelas, apakah tadi yang sudah disampaikan Ibu bisa tersampaikan dengan baik. Siap Itu ya Bu. Siap Ibu. Rekan sejawat yang saya observasi bernama Ibu Rani. Beliau adalah guru bahasa Indonesia dengan materi buku fiksi dan non-fiksi, subtema membuat puisi.
Langkah-langkah pembelajaran diawali dari tahap pendahuluan, yaitu apersepsi, doa dan kehadiran, pembuatan kesepakatan kelas, dan pemberian pertanyaan-pertanyaan pemantik. Tahapan selanjutnya yaitu kegiatan inti. Dengan aktivitas, murid memilih tema sesuai dengan minatnya. Pembentukan kelompok-kelompok kecil sesuai dengan minat. Guru membagikan LKPD, diskusi kelompok, dan presentasi. Tahapan terakhir yaitu penutup. Guru dan siswa menarik kesimpulan. Guru memberikan tugas individu dengan diferensiasi produk, dan diakhiri dengan refleksi pembelajaran. Diana. Selamat pagi Ibu Rani ya, Ibu Rani. Sehat semuanya ini pastinya ya. Nah, baik. Pada kesempatan ini bersama kita akan melanjutkan ya kegiatan seperti saya katakan Ibu Rani dan juga Ibu Diana yang pada waktu sebelumnya itu sudah melakukan proses observasi, kemudian observasi di kelas, dan pada hari ini nanti kita bersama akan melihat bagaimana proses pasca observasi yang akan dilakukan oleh Ibu Diana dan Rani. Baik, untuk waktu Ibu Diana dan Ibu Rani, sama-sama. Terima kasih Pak Taufan. Selamat pagi Bu Rani. Selamat pagi Bu Diana. Melanjutkan yang kemarin ya Bu ya, kita sudah dari mulai kan kita sudah sempat berbincang, kemudian saya juga terima kasih juga diberikan waktu untuk bisa observasi di kelas, sehingga saya juga bisa melihat pembelajaran kembali pada saat kelas. Nah, untuk menindaklanjuti itu semua Pak Burani yang sudah kita lakukan bersama kemarin, untuk hari ini kita akan juga berbincang kembali kaitannya dengan pasca observasi, dan setelah kemarin saya sudah berkunjung gitu ya ke kelas semuanya. Ya, ini bukan
setelah pembelajaran kemarin ada 3 ya kalau nggak salah, ada 3 unsur-unsur pengembangan yang ingin Ibu Pak munculkan di sana. Menurut Bu Yani bagaimana pembelajarannya? Dari segi ketiga pengembangan itu beberapa sudah tercapai ya Bu. Mulai dengan ada segi positif, kemudian ada pembelajaran diferensiasi, kemudian ada pengembangan emosional dan sosial emosional seperti itu. Memang kalau untuk beberapa pengembangan mungkin masih sedikit kurang, saya masih belum puas seperti itu Pak, karena di awal misalkan ketika disiplin positif kami membuat kesepakatan untuk ketika misalkan menjawab pertanyaan atau mengajukan pertanyaan itu kan mengangkat tangan, tapi beberapa siswa memang belum. Nah itu mungkin itu yang perlu ada. Tapi kalau untuk kegiatan diferensiasinya menurut saya sudah cukup, karena siswa dengan semangat memilih minatnya untuk tema yang mereka pilih, untuk membuat puisi sesuai dengan tema yang sudah mereka pilih, kemudian bagaimana mereka mencari informasi, kemudian kata-kata kuncinya, kemudian sampai pada akhirnya mereka mengembangkan itu menjadi puisi dengan berdiferensiasi juga, mulai dari menulis, membuat rekaman suara atau audiovisual seperti itu. Kemudian untuk pengembangan sosial emosionalnya menurut saya mereka terlihat antusias. Bagaimana mereka bertanya, Bu, kalau misalkan apa ini positifnya seperti itu, bagaimana mereka antusias untuk menanyakan kepanjangan dari setiap mengembangkan huruf dari setiap nama mereka, itu menurut saya sudah cukup seperti itu. Meski mungkin mereka masih malu-malu untuk mengungkapkan setiap hasil yang mereka buat, hasil puisi akrostik yang mereka buat berdasarkan nama mereka. Tapi menurut saya sudah cukup sih. Dia berbagi saya sendiri pada saat mengikuti bermain 2 jam 3 jam pembelajaran yang full. Saya juga melihat sudah terlihat semua di sana sebetulnya, dari mulai awal saksi juga terlihat. Kemudian ketika tadi Bu Neni mengatakan bahwa masih merasa tidak puas ya, belum puas dengan disiplin positif, bayangannya Bu Neni harusnya yang seperti apa? Kalau bayangan saya ketika misalkan sudah ada kesepakatan misalkan seperti itu, mereka bisa mengikuti itu. Maksudnya ketika misalkan kesepakatannya ketika akan mengungkapkan pendapat, menjawab pertanyaan, mereka mengangkat tangan atau kemudian saling menghormati satu sama lain untuk ketika temannya sedang berpendapat yang lainnya menyimak, atau ketika misalkan saat mereka mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok itu, ya harapan saya mereka bisa menyimak seperti itu. Tapi pada kenyataannya kan kadang masih rebutan, kemudian kadang mereka masih asyik dengan kelompoknya sendiri. Mungkin bagaimana mereka ingin terlihat baik ketika menyampaikan presentasi mereka seperti itu. Mungkin ada ini ya, pada saat penawaran kan, kalau kesepakatan kelas itu kan penawaran, ayo nak kamu untuk kesempatan pembelajaran hari ini, yuk kamu maunya apa ya? Mungkin bisa anak-anak sendiri bisa mengatakan bahwa kamu saya pengennya misalnya setiap anak aktif setiap gitu ya. Jadi kita hanya sekedar memfasilitasi, tapi lebih banyak meminta anak-anak. Dari yang tadi ya, itu kan tadi kayak diferensiasi ya, belajar diferensiasi itu ini kan melihat minat yang di anak-anak, makanya memang saya ingat itu mereka benar-benar pengennya tema yang apa, saya pengen ke kemana, saya pengen ke pelajaran gitu. Nah, adakah yang mungkin ingin dikembangkan lagi? Kemarin kan lebih ke minat gitu yang sama, diferensi produk, mungkin ada yang lain? Mungkin ini lebih ke proses
kalau dari segi minat mereka hanya sesuai minat mereka, tapi begitu mereka misalkan untuk mengembangkan itu menjadi sebuah misalnya mencari informasi, kadang kan ada yang kesulitan, ada yang ini mungkin dari segi proses dan apa ya, untuk pendampingannya seperti itu. Tadi kan kalau kemarin kan saya benar-benar menyamaratakan mereka semua, tidak membedakan seperti itu. Mungkin lebih ke arah situ agar setiap siswa itu mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka harus dapatkan. Jadi itu kalau misalkan seperti kemarin kan saya tidak terfokus ke hanya terfokus semua tapi tidak menjurus ke satu orang atau mungkin ada anak-anak atau kelompok yang tentu yang membutuhkan perlakuan yang berbeda. Itu tadi ya, untuk yang PSN-nya sendiri juga mungkin bisa ya, mungkin ada teknik stop yang dicoba ya. Ada mungkin pengembangan yang lebih maksimal mungkin nanti mencoba yang lain ya, yang tadi saya teknik stop seperti itu. Mungkin kalau mereka baru di kelas ini bisa ya, harapannya bisa saya ini ya praktikkan di kelas-kelas saya main seperti itu, tidak hanya di kelas yang di observasi saja. Bisa diuji coba di semua. Iya, di semua kelas yang aja ya. Baik Bu Rani, menarik sekali dari tiganya itu memang kita di kelas kan aktif ya, siswa yang aktif. Nah kita ya bagaimana mengemas itu agar siswa memang lebih aktif bahwa pembelajarannya ini sudah milik mereka. Ya. Jadi kayak PSN-nya, rasa tanggung jawab yang muncul ketika kemarin mungkin maju untuk presentasi itu juga kan sempat ada beberapa yang sana dulu gitu ya, ini mungkin perlu dioptimalkan lagi ya. Oke, dari tadi pengembangan yang sudah disampaikan ya, tadi ingin disampaikan mungkin bisa kalau tadi kemarin mungkin baru satu kelas, mungkin di semua kelas yang akan kembali sampaikan tadi ya, yang akan diimplementasikan semua kelas itu. Lalu tujuan yang ingin dicapai dari tadi pembelajaran yang dikemas dengan 3 faktor yang dikembangkan tadi, tujuannya sebenarnya untuk mengetahui sampai mana mereka memahami tentang unsur yang ada di buku fiksi, kemudian bagaimana unsur tersebut bisa dikembangkan ke produk yang lain, ke karya yang lain. Kayak misalnya kan kalau buku fiksi itu kan rata-rata dari novel atau cerpen kayak gitu. Nah, mereka mengembangkan itu ke bentuk fiksi lain seperti puisi seperti itu. Jadi harapannya mereka bisa bahwa dari satu unsur itu bisa dikembangkan ke produk yang lain ya. Kalau kemarin kan puisi akrostik, mungkin bisa. Berikut ini adalah umpan balik dan refleksi dari aksi nyata yang sudah saya lakukan bersama rekan sejawat saya. Setelah saya melakukan supervisi bersama Bu Diana, saya memperoleh banyak hal baru dalam mempersiapkan supervisi tersebut. Diawali dengan prasupervisi, observasi supervisi, dan diakhiri dengan pasca supervisi. Pembelajaran yang saya kembangkan adalah disiplin positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Kehadiran Bu Diana sebagai supervisor memberi saya kemudahan dalam merefleksi kelebihan atau kekurangan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Harapan saya setelah ini adalah saya bisa mengembangkan pembelajaran tersebut di kelas-kelas lain. Terima kasih. Demikian aksi nyata saya dalam modul 2.3 Kucing untuk Supervisi Akademik. Mari lakukan perubahan, dimulai dari hal sederhana tetapi bermakna untuk murid kita.